Bagaimana menghadirkan pembelajaran informatika yang bermakna ketika materi yang dipelajari sangat erat kaitannya dengan teknologi digital, sementara sarana pembelajaran yang tersedia masih terbatas? Dalam pembelajaran informatika, saya menemukan bahwa sebagian peserta didik masih cenderung pasif dalam pembelajaran, kurang percaya diri dalam menyampaikan pendapat, dan masih bergantung pada penjelasan guru. Selain itu, keterbatasan sarana pembelajaran juga menjadi tantangan dalam menciptakan pembelajaran yang aktif dan bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emropi Yunus, guru Informatika SMP Negeri 23 Pekanbaru. Pada video ini saya akan berbagi praktik baik dalam pembelajaran yang memanfaatkan PID serta rumah pendidikan, terutama sumber belajar dan ruang murid bagi peserta didik agar dapat mendukung pembelajaran informatika yang lebih aktif, kolaboratif, dan bermakna. Sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi, saya menerapkan model Project Based Learning atau PJBL yang terintegrasi dengan PID dan rumah pendidikan. Pada tahap awal, saya menyampaikan tujuan pembelajaran serta memberikan proyek berupa penyusunan materi yang akan dipresentasikan oleh peserta didik. Selanjutnya, peserta didik akan dibagi ke dalam kelompok kecil untuk merencanakan dan menyelesaikan proyek tersebut. Dalam prosesnya, peserta didik mencari informasi dari berbagai sumber digital, berdiskusi, serta membagi peran dalam kelompok seperti pemateri, moderator, dokumentator, dan sebagainya. Melalui kegiatan ini, peserta didik terlibat aktif dalam pembelajaran yang kolaboratif, mandiri, dan bermakna. Di sini kita pilih eksplorasi tipe materi. Saya memberikan tujuan pembelajaran dan topik materi sebagai panduan belajar. Selanjutnya, peserta didik mengeksplorasi berbagai sumber belajar yang telah saya sediakan, baik itu melalui website, grup, WhatsApp, ataupun mereka langsung mengeksplorasi dari rumah pendidikan seperti yang telah mereka simulasikan pada video sebelumnya. Melalui fitur eksplorasi, pertanyaan dapat terkawal dan juga dapat menggunakan buku bacaan digital. Peserta didik memperoleh referensi yang beragam untuk memperkaya pemahaman mereka sebelum menyusun dan mempresentasikan mereka secara kolaboratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai bagian dari proyek yang telah disusun, setiap kelompok mempresentasikan hasil pembelajaran di depan kelas menggunakan PID dengan dibantu melalui Google Drive melalui akun belajar ID untuk menyampaikan materi yang sudah disusun dan nanti melakukan sesi tanya jawab hingga penyampaian kesimpulan dilakukan oleh peserta didik sesuai dengan perannya. Jadi bertanya, apakah besar kemungkinan terjadinya kesalahan pada program sehingga hasil yang ingin kita cari itu tidak sesuai? Jadi kesalahan yang mungkin sering terjadi yaitu kesalahan pada logika. Sesi tanya jawab menjadi bukti bahwa peserta didik tidak lagi pasif, tetapi mulai aktif berkomunikasi dan percaya diri dalam menyampaikan pemikiran. Sudah sampai di ujung presentasi kami. Materi yang telah kami sampaikan akan disimpulkan oleh Bari. Kesimpulan pembelajaran disusun secara kolaboratif, tidak hanya oleh penyaji, tetapi juga melalui kontribusi pertanyaan, tanggapan, dan pemikiran peserta didik lain selama proses diskusi berlangsung. Variabel merupakan tempat untuk penyimpanan data-data yang penting. Proses penyimpulan menjadi bukti keterlibatan aktif peserta didik dalam pembelajaran. Jika pada awalnya sebagian peserta didik masih pasif dan bergantung pada penjelasan guru, melalui kegiatan ini mereka mampu berpartisipasi dalam merumuskan kesimpulan berdasarkan hasil eksplorasi sumber belajar, diskusi, presentasi, dan sesi tanya jawab yang telah dilakukan secara bersama. Baik teman-teman, sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Berikut kita dengarkan pengalaman yang mereka rasakan setelah melalui proses pembelajaran, mulai dari eksplorasi, diskusi, maupun presentasi oleh peserta didik. Visual. Menurut saya, perangkat IFP sendiri menjadi salah satu bukti contoh perkembangan teknologi yang membantu proses pembelajaran. Selama belajar kelompok menggunakan perangkat PID, kami menjadi lebih banyak pengalaman. Kami tidak hanya menjadi sebagai penonton, tetapi juga kami menjadi peserta aktif yang berpartisipasi dalam menyajikan materi pada perangkat PID itu sendiri.
Sebagai bagian dari pengembangan praktik baik, saya mendiseminasikan pembelajaran berbasis project based learning ini yang memanfaatkan PID dan rumah pendidikan pada rekan sejawat. Melalui kegiatan ini, saya berbagi pengalaman tentang bagaimana pemanfaatan sumber belajar digital, kolaborasi kelompok, dan presentasi berbasis teknologi dapat meningkatkan keaktifan, kemandirian, dan serta kepercayaan diri peserta didik dalam pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmi Sustri, Guru Informatika SMP Negeri 23 Pekanbaru. Dengan adanya PID ini, diharapkan guru tidak hanya merubah pembelajaran tekstual ke digital, tetapi guru dapat mengeksplorasi pembelajaran melalui aplikasi-aplikasi interaktif yang digunakan dan terdapat pada PID, sehingga materi yang disampaikan lebih menarik dan menjadikan siswa menjadi lebih aktif, kreatif, dan termotivasi. Siswa itu bukan hanya belajar dari sumbernya guru saja. Siswa dalam pembelajaran menjadi lebih aktif. Ternyata banyak sumber belajar dan referensi yang bisa dipakai siswa, sehingga pembelajaran itu bukan hanya dari gurunya saja. Setelah saya mengimplementasikan inovasi pembelajaran berbasis PID dan rumah pendidikan, saya melihat adanya peningkatan keterlibatan dan kemandirian belajar siswa. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala, terutama pada keterbatasan perangkat dan adaptasi penggunaan teknologi oleh sebagian siswa. Oleh karena itu, ke depan saya akan melakukan pendampingan yang lebih terarah serta mengembangkan strategi pembelajaran yang lebih adaptif agar inovasi ini dapat berjalan optimal dan berkelanjutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.